Apa itu Monero? Monero adalah sebuah sistem mata uang yang aman, bersifat privat, dan tidak dapat dilacak. Kenapa sampai tidak dapat dilacak? Jawabannya ya karena Monero menggunakan kriptografi jenis khusus untuk memastikan semua transaksinya tidak dapat dilacak dan tidak dapat dikaitkan. Hal ini berbeda jika kita menggunakan Bitcoin atau rantai jaringan lainnya. Ketika kita menggunakan Bitcoin, transaksi kita tidak dapat dilacak karena ledgernya bersifat terbuka dan berbeda setiap alamatnya. Singkatnya gini aja deh, saat ini sudah banyak orang yang dapat membedakan antara Bitcoin yang dibeli di darknet dengan Bitcoin yang dibeli dari Coinbase, Binance, ataupun exchange lainnya. Di Monero, kita tidak dapat membedakan hal tersebut. Nah, ini jadi pertanyaan dong, emangnya kenapa kalau kita bisa bedain Bitcoin yang dibeli dari darknet sama Bitcoin yang dibeli dari Coinbase? Jadi gini alasannya. Bitcoin yang dibeli dari darknet dipercaya nilainya lebih rendah daripada Bitcoin yang dibeli dari Coinbase ataupun exchange lainnya. Sebab Bitcoin yang dibeli dari darknet itu lebih dekat dengan transaksi yang gelap. Seperti contohnya jual beli narkoba, pembunuh bayaran, dan aktivitas kejahatan lainnya. Nah, karena sifatnya bisa dilacak sehingga bisa dibedakan mana Bitcoin yang dibeli dari darknet dan mana Bitcoin yang dibeli dari Coinbase ataupun exchange lainnya. Alhasil banyak orang yang enggan membeli Bitcoin dari darknet, terutama ketika membeli Bitcoin dalam jumlah besar. Orang itu akan jadi lebih berhati-hati. Sebab siapa sih yang mau keseret kasus hukum dari hasil pelacakan kasus Bitcoin dari orang sebelumnya? Clear dong ya sampai di sini. Nah, di Monero semua transaksi itu terlihat sama atau tidak bisa dibedakan. Paling tidak sampai sejauh ini ketika video ini dibuat ya. Karena Monero tidak bisa dilacak dan tidak bisa dibedakan, Monero tidak disukai pemerintah di banyak negara. Sampai-sampai banyak exchange yang terpaksa mendelisting token XMR karena demi mematuhi peraturan di negara exchange tersebut beroperasi. Monero menggunakan konsensus proof of work dan token XMR tidak memiliki batas supply. Sebab tujuan utamanya agar para penambang tetap mendapatkan insentif untuk mengamankan jaringan. Di video kali ini saya tidak mau terlalu jauh membahas mengenai teknis serta pengguna rantai jaringan Monero. Kalian bisa bios sendiri aja untuk hal itu dan ada banyak juga gitu pembahasannya di YouTube. Di video kali ini kita hanya akan membahas mengenai update teknologinya sampai potensi adopsi Monero ke depan. Tapi sebelum kita lanjut, ingat ya, ini bukan video saran investasi, ini bukan video saran keuangan, dan ini bukan video yang bertujuan mengajarkan kalian mensalahgunakan kemajuan teknologi. Monero baru saja melakukan pembaruan protokol pada tanggal 13 Agustus tahun 2022, masih tahun ini ya, maksudnya masih kemarin. Pembaruan protokol tersebut untuk meningkatkan beberapa fitur privasi dan keamanan yang ditawarkan di jaringan Monero. Kira-kira apa sih dampaknya dari pembaruan tersebut? Dampaknya, Monero akan menjadi lebih kuat dengan peningkatan protokol yang lebih luas. Hard fork membawa beberapa perbaikan pada mekanisme multisig internal untuk memfasilitasi pertukaran informasi seperti set kunci dan sinkronisasi data antar dompet seperti yang dijelaskan di situs web mereka. Multisig berarti bahwa suatu transaksi memerlukan banyak tanda tangan sebelum dapat dikirimkan ke jaringan Monero dan dieksekusi. Jika biasanya dompet Monero membuat, menandatangani, dan mengirimkan transaksi sendiri, nah sekarang kita akan memiliki seluruh kelompok dompet dan kolaborasi di antara mereka untuk bertransaksi. Selain itu, jumlah penandatanganan bertambah dari 11 menjadi 16. Nah, peningkatan jumlah penandatanganan ini untuk memastikan bahwa akan semakin sulit bahkan tidak mungkin untuk melacak aset transaksi di jaringan Monero. Dan ingat, ini tuh salah satu fitur kunci yang menjadikan Monero sebagai cryptocurrency paling populer di kalangan penggemar privasi. Kemudian dari hard fork ini juga ada peningkatan signifikan dengan munculnya opsi view tag. Ini merupakan opsi baru yang memungkinkan kita mempercepat sinkronisasi dompet sebesar 30% sampai dengan 40%. Ini adalah kunci untuk meningkatkan kinerja keseluruhan dari seluruh ekosistem yang dibangun di sekitar Monero. Sekarang pertanyaan pentingnya, bagaimana potensi Monero ke depan? Sejujurnya, saya itu bingung bagaimana menjelaskannya. Sebab gini, kita tahu Tornado Cash baru aja dilarang di US dan tidak berhenti sampai di situ. Pengembang Tornado Cash juga baru aja ditangkap di Amsterdam karena partisipasinya dalam pembuatan alat yang digunakan oleh penjahat untuk mencuci uang. Untuk yang belum tahu, Tornado Cash itu adalah sebuah smart contract
yang menggabungkan transaksi pengguna yang mengirim koin mereka ke sana sehingga tidak dapat dilacak. Disinilah letak kebingungan saya. Saya berpikir seharusnya opsi orang-orang dalam melindungi privasinya jadi semakin terbatas. Otomatis pengguna Monero seharusnya bertambah. Sebab pengguna Tornado Cash telah kehilangan platformnya. Jadi kayak pindah gitu. Yang sebelumnya menggunakan Tornado Cash jadi pakai Monero. Tapi di satu sisi, seharusnya Monero jadi incaran para penegak hukum selanjutnya jika kita menggunakan studi kasus Tornado Cash kemarin. Mungkin banyak yang tidak setuju dengan pemikiran saya barusan, tapi faktanya nih ya, saya rasa pemerintah di negara manapun selalu ingin dapat mengontrol serta mengawasi transaksi. Saya juga dilema gitu. Satu sisi, saya menyukai teknologi dengan perlindungan privasi yang hebat seperti ini, tapi di satu sisi lagi, teknologi dengan perlindungan privasi seperti ini dapat membuat pelaku kejahatan menjadi tumbuh subur. Nah, kalau menurut kalian gimana masa depan Monero? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah supaya saya dan yang lain juga bisa bertambah wawasannya.